Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mulai masuk ke materi pecahan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih pecahan itu atau pengertian dari pecahan. Nah, pecahan itu biasanya bentuknya seperti ini, 2 per 3. Nah, 2 ini kita sebut sebagai pembilang. Kemudian yang 3 itu sebagai penyebut. Nah, kalau kita gambar pada sebuah gambar 2/3 itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, 2/3 itu misalnya kita di sini ada lingkaran, kemudian ada 3 bagian yang sama besar di lingkaran tersebut. Nah, kayak gini. Nah, 2/3 itu artinya adalah ada 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada. Nah, ini itu disebut dengan 2/3. Kalau saya di sini ada sebuah kotak yang kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, 1 bagiannya saya arsir. Nah, itu kita sebut sebagai 1/4. Nah, kayaknya kalau misalnya dari bagian-bagian pecahan ini udah pernah belajar ya di SD. Jadi reviewnya dikit-dikit aja. Terus kalau misalnya di sini saya ada sebuah persegi panjang yang saya bagi menjadi 6 bagian. Nah, kemudian 2 bagiannya saya arsir. Nah, kalau kita implementasikan jadi pecahan, ini banyaknya adalah 2/6. Jadi ada 2 bagian yang diarsir dari 6 bagian yang ada gitu. Ini lebih kurang dari sebuah pengertian pecahan. Nah, pecahan-pecahan sendiri itu ada banyak jenisnya. Dia ada pecahan biasa. Misalnya di sini pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu misalnya saya di sini ada nilainya adalah 8/5. Nah, 8 ini disebutnya sebagai pembilang kayak yang tadi ya. Ini tuh pembilang, sedangkan yang bawahnya itu adalah penyebutnya. Nah, karena dia pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita harus ubah dia menjadi pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran, si 8/5 ini, yang 8/5 yang atas ini, kalau kita ubah jadi pecahan campuran, itu jadinya adalah 1/3/5. Nah, selain pecahan campuran, kita bisa ubah si pecahan 8/5 ini juga menjadi sebuah desimal. Nah, desimal dia kalau misalnya 8/5 ini, kalau kita ubah menjadi desimal, itu nilainya adalah 1,6. Nanti kita akan belajar gimana cara ngubah pecahan menjadi sebuah desimal. Kemudian yang keempat, kita bisa juga ngubah si pecahan ini menjadi persen. Nah, kalau kita ubah menjadi persen, itu nilainya adalah 160%. Nah, jadi si pecahan-pecahan ini kita bisa ubah jadi pecahan campuran, bisa ubah jadi desimal, dan kita bisa ubah dia menjadi persen gitu. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bentuknya beda, tapi dia itu nilainya sama ketika dia disederhanakan. Contohnya misalnya di sini aku punya 2/3. Nah, 2/3 ini itu sama dengan 4/6. Kemudian dia juga sama dengan 6/9. Kenapa saya bisa bilang dia sama? Karena 4/6 nih, kalau kita sederhanakan itu sama-sama dibagi. Jadi kalau yang bagian atasnya itu kita bagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Kalau kita sederhana ini, itu jadinya adalah 2/3. Nah, 2/3 ini sama kan? Bentuk dasarnya sama yang 2/3. Kemudian 6/9, kalau kita sederhanain, sama-sama bagi 3. Berarti 6 bagi 3 itu adalah 2, 9 bagi 3 itu adalah 3. Nah, dia punya bentuk yang sama lagi dengan si 2/3 yang awal. Jadi pecahan senilai itu adalah bentuknya aja, angka-angkanya beda, tapi kalau misalnya dia disederhanain, itu dia bentuknya akan kembali lagi menjadi bentuk paling dasar. Bentuk paling dasar itu adalah pecahan yang udah nggak bisa lagi disederhanain. Itu adalah bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan gitu.
Yang keempat kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, jadi pecahan itu bisa kita bandingin dengan notasi kayak lebih besar, lebih kecil, atau dia nilainya adalah sama dengan. Contohnya, kalau misalnya aku punya angka 1/2, kemudian aku di sini ada 2/2 dulu deh. Nah, di sini dia penyebutnya sama-sama angka 2 kan? Berarti udah paling benar kita lihat atasnya nih. 1 sama 2 itu lebih besaran siapa? Lebih besaran 2/2 kan? Angkanya lebih besar 2. Berarti bentuknya seperti ini. 1/2 itu lebih kecil daripada 2/2 karena dia yang lebih besar itu adalah 2/2. Karena kita bisa langsung kayak gitu soalnya si penyebutnya ini sama. Tapi kalau misalnya penyebutnya itu udah beda. Kalau misalnya di sini aku ada 2/3, kemudian di sini ada 3/5. Nah, kalau kayak gini, kira-kira siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Caranya kita bisa mengkalikan mereka secara silang. Ini kita kalikan ke sini. Ini hasilnya 2 kali 5 itu adalah 10. Kemudian ini kita kalikan ke sini. 3 kali 3 itu adalah 9. 10 sama 9 besaran siapa? Besaran 10 kan? Berarti antara 2/3 dengan 3/5 itu masih lebih besaran 2/3 daripada 3/5. Jadi kita bisa membandingkan dua buah pecahan dengan cara seperti itu. Contoh lagi, misalnya di sini contoh yang satu, aku punya 1/4 dengan 3/5 deh. Nah, kalau misalnya aku punya 1/4 dan 3/5, cara membandingkannya lagi, ya udah kita kali silang lagi. 1 kali 5 hasilnya 5. 4 kali 3 hasilnya 12. Kita taruh di sebelah sini. 5 sama 12 itu lebih besaran 12 kan? Berarti dia lebih besaran 3/5 daripada 1/4. Notasinya begini, 1/4 lebih kecil daripada 3/5. Terus contoh selanjutnya nih, misalnya contoh yang kedua aku punya angkanya adalah 3/8 dengan 4/7. Nah, lebih besaran siapa nih? Sama, caranya kita kali silang lagi. 3 kali 7 itu adalah 21. 8 kali 4 adalah 32. Berarti lebih besaran 4/7 daripada 3/8. Berarti notasinya seperti ini lagi. 3/8 lebih kecil daripada 4/7. Gitu. Itu adalah cara membandingkan dua buah pecahan. Nah, di pecahan juga kita itu ada operasi hitungnya. Salah satunya kita ada operasi hitung penjumlahan, kemudian ada operasi hitung pengurangan, kemudian ada juga operasi hitung perkalian, dan yang keempat adalah operasi hitung pembagian. Nah, di sini kita akan belajar satu dulu, yaitu operasi hitung penjumlahan pecahan. Nah, di penjumlahan pecahan ini, kita langsung masuk ke contoh soal aja biar lebih paham ya. Kalau misalnya aku punya 2/3 ditambah, ini contoh A, 2/3 ditambah dengan 1/3. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini penyebutnya sama-sama 3. Kalau penyebutnya sama-sama 3, langsung aja kita tambahin. Jadi hasilnya 2 tambah 1 adalah 3/3. Kalau 3/3 itu kalau kita sederhanain hasilnya adalah 1. Nah, yang B, misalnya di sini aku ada 3/5 ditambah dengan 2/5. Nah, sama lagi, penyebutnya dia sama-sama angka 5. Berarti dia tinggal ditambahin aja pembilangnya. Hasilnya adalah 5/5. 5/5 itu kalau disederhanain lagi hasilnya adalah 1. Nah, yang C ini adalah 1/2 ditambah dengan 3/4. Nah, di sini penyebutnya beda kan, yang 1 2, yang 1 4. Jadi kita nggak bisa langsung nambahin kayak yang sebelum-sebelumnya nih. Berarti caranya gimana supaya kita bisa langsung ngejumlahin? Penyebutnya itu kita samakan dulu.
2 sama 4 itu KPK-nya berapa? KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4 kan? Berarti di sini kita ubah dia menjadi 4 ditambah dengan 4. Jadi penyebutnya udah sama nih, 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi waktu kita review lagi ya, kelas 5 atau kelas 6 gitu pelajarannya. KPK dari 2 dan 4 itu adalah 4. Kelipatannya, kelipatan 2 sama 4 yang paling terdekat itu berapa sih? 2 itu kan kelipatannya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan 4 itu kelipatannya adalah 4, terus 8, 12. Nah, yang sama itu adalah angka 4 kan yang paling terdekat. Maka kita ambil si KPK-nya ini adalah 4. Oke, kita balik lagi ya ke penjumlahan dari pecahan ini. Nah, penjumlahan pecahan ini karena kita udah sama nih penyebutnya, langsung aja. 4 dibagi 2 itu berapa hasilnya? 2 kan? 2 dikali 1 adalah 2. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 3 adalah 3. Nah, berarti dia hasilnya adalah, udah sama kan penyebutnya? Langsung aja ditambah. 2 tambah 3 adalah 5/4 gitu. Terus kalau yang D, contoh soalnya lagi, bentar. Oke, kalau dia dalam bentuk pecahan campuran. Misalnya di sini ada 1/2 ditambah dengan 3, 2/5. Nah, kalau dia udah dalam bentuk pecahan campuran kayak gini, itu kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, kalau kita ubah jadi pecahan biasa, 1/2 ini berapa nih? Berarti caranya 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2. Itu nilainya sama ya, cuman bentuknya aja yang beda. Yang ini pecahan campuran, yang ini adalah pecahan biasa. Terus ini kalau kita ubah jadi pecahan biasa, jadi 5 kali 3 itu 15, ditambah 2 adalah 17/5. Ditambah dengan 17/5. Nah, ini kalau kita mau kerjain, belum bisa, karena dia penyebutnya belum sama. Kita samain dulu, cari KPK-nya. Lanjut aja ya, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 10 nih. Kita ubah deh tinggal bentuknya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3, 15. Kemudian yang ini ya, 10 bagi 5, 2. 2 kali 17 adalah 34. Maka hasilnya adalah 15 ditambah 34. Udah kita bisa langsung tambahin aja ya, soalnya kan penyebutnya udah sama nih. Berarti hasilnya adalah 49/10. Nah, kita lihat lagi nih, 49/10 itu bisa kita sederhanain, kita jadiin dia pecahan campuran. Soalnya, yang atas nih, si pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Makanya kita menyederhanakannya, menjadikan dia adalah pecahan campuran. Pecahan campuran tuh bentuknya kayak gini tadi nih. Nah, 49/10 itu kalau dijadiin pecahan campuran adalah 49/10. Nah, kita lihat lagi 9/10 itu masih bisa disederhanain lagi nggak? Kira-kira 9/10 itu sama-sama bisa dibagi berapa nih? Nggak ada kan? Kalau dia nggak ada, berarti ini adalah udah paling bentuk paling sederhana. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan pecahan. Jadi penjumlahan pecahan kalau seandainya dia penyebutnya udah sama, langsung aja ditambahin. Tapi kalau misalnya penyebutnya beda nih, kayak yang ini 2, yang ini 4, yang ini 2, yang ini 5. Nah, itu caranya kita harus nyamain dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Baru kita ntar bisa mengoperasikannya. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Pada dasarnya pengurangan sama penjumlahan pecahan itu caranya sama ya. Cuman yang satu tadi kalau penjumlahannya tinggal ditambah, kalau pengurangan tinggal dikurang. Nah, langsung aja ke yang penyebutnya beda nih. Ini ada 4 sama 6. Nah, KPK dari 4 sama 6 itu adalah 12 kan. Tapi jangan lupa nih tandanya pengurangan, 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, kita tinggal kurangin nih. 9 kurang 4 adalah 5/12. 5/12 tuh masih bisa disederhanain lagi nggak? Nggak ada lagi ya, nggak ada yang bisa dibagi lagi. Berarti 5/12 itu adalah udah bentuk paling sederhana.
Oke, ke contoh soal yang kedua. Di sini langsung ke pecahan campuran ya. Seperti biasa kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Jangan lupa. Kita ubah ini hasilnya kalau dijadiin pecahan biasa 4 kali 8 itu kan 32, ditambah 3 itu 35. Berarti hasilnya 35 per 4. Nah, ini yang sebelahnya nih 6 kali 4 itu 24, ditambah 2 adalah 26 per 6. Nah, dia ini belum dioperasiin ya, masih diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ini pecahan campuran, nah begini nih namanya pecahan biasa. Jadi sebelum dioperasiin, harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Oke, lanjut. 4 sama 6 itu KPK-nya adalah 12. Berarti kita tulis nih di sini, per 12 dikurang per 12. Oke. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 35 itu adalah 105. Dikurang 12 dibagi 6. 2. 2 kali 26 adalah 52. Nah, karena dia penyebutnya udah sama nih, berarti langsung dikurangin aja. 105 dikurang 52. 105 kurang 52 itu adalah 53. Hasilnya berarti adalah 53 per 12. Masih ada yang aneh nggak nih dalam bentuk pecahannya? Masih ya, jadi si atasnya nih, si pembilangnya itu kan lebih besar daripada penyebutnya. Berarti dia harus kita ubah jadi pecahan campuran lagi. Nah, ini kalau kita ubah jadi pecahan campuran itu hasilnya adalah 4, 5 per 12. Nah, ini kalau diubah, ini pecahan biasa yang pembilangnya besar. Kalau diubah ke pecahan campuran itu nilainya 4, 5 per 12. Buat ngeceknya kita tuh ngitungnya bener apa enggak, kita coba ya. 12 kali 4 hasilnya berapa? 48. 48 ditambah 5 adalah 53. Berarti 53 per 12. Sama ya, berarti tadi cara ngubah ke pecahan campurannya udah benar. Gitu. Baik, selanjutnya masuk ke materi perkalian pecahan. Nah, tadi penjumlahan kita udah belajar, pengurangan udah, sekarang masuk ke perkalian pecahan. Kalau perkalian pada pecahan itu gampang aja ya. Yang pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 kali 1, 3 per 7 kali 4 adalah 28. Nah, berarti hasilnya adalah 3 per 28. Bisa disederhanain lagi nggak? Nggak bisa ya, berarti ini udah bentuk paling sederhana. Contoh yang kedua adalah misalnya aku ada 2 per 5 dikali dengan... Oke, lanjut ke 2 per 5 dikali dengan 1 per 7 misalnya. Nah, sama ya, atas kali atas, 2 kali 1 adalah 2 per 35. Dia udah gak bisa disederhanain lagi nih. Kalau dia bentuknya pecahan campuran, misalnya aku ada 3, 1 per 5 dikalikan dengan 4, 3 per 8. Nah, kalau kayak gini nih, caranya berarti yang depan, yang bilangan ini nih, 3 sama 4-nya kita kaliin dulu. 3 kali 4. Kemudian yang ininya kita kaliin juga nih, 1 per 5 dikali 3 per 8. Kita pisahin biar gampang. 3 kali 4 adalah 12. Yang ini yang sebelahnya nih 1 kali 3 adalah 3 per 40. Nah, masih bisa disederhanain nggak? Nggak kan? Berarti ini udah bentuk paling sederhana. Lanjut lagi, misalnya ada bilangan, maaf, ada soal 4 1 per 6. 4 1 per 6 dikalikan dengan 1 1 per 5. 1 1 per 5. Nah, sama ya, jadi dia itu kita kaliin dulu. 4 kali 1 itu kita kelompokin dulu, 4 kali 1, terus yang satunya lagi 1 per 6 kali 1 per 5. Nah, 4 kali 1 adalah 4. Terus yang pecahannya nih 1 kali 1, 1
per 30. Dia udah bisa disederhanain lagi nggak? Masih bisa disederhanain lagi nggak? Enggak kan? Berarti ini udah bentuk paling sederhananya 41 per 30 gitu untuk perkalian. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini caranya beda ya dari yang perkalian dan yang tadi. Misalnya di sini aku ada nomor 1 dulu nih. 2/7 dibagi dengan 1/4. Nah, 2/7 dibagi 1/4 ini caranya adalah harus kita ubah jadi bentuk perkalian. Jadi yang depan nih, 2/7 kita tulis ulang ya, jadi 2/7. Tapi kita ubah nih, bagi tuh jadi kali. Sedangkan yang belakang kita ubah yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kita balik, 1/4 itu kalau dibalik nih posisinya jadi 4/1. Ingat ya, yang dibalik adalah yang posisi belakang. Berarti hasilnya udah, karena dia udah bentuknya perkalian, balik lagi nih ke yang perkalian tadi, tinggal kaliin aja. 2 kali 4, 8. 7 kali 1 adalah 7. Lihat bentuknya, gedean yang atas kan daripada yang bawah, berarti kita harus ubah dia jadi pecahan campuran. 8/7 itu kalau kita ubah jadi pecahan campuran adalah 1/7 gitu. Oke, untuk contoh yang kedua ada 41/2 dibagi dengan 3/5. Nah, ini salah satunya masih bentuk campuran ya, biar gampang kita ubah dia jadi pecahan biasa dulu. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Berarti 9/2 dibagi 3/5. Nah, karena dia pembagian itu. Nah, lanjut, tadi kita udah ubah dia jadi pecahan biasa ya. Kita ubah dia jadi kali lagi. 9/2 kita ubah nih jadi kali. Yang kita balik bentuknya yang belakang. Ingat ya, berarti 3/5 ini kita balik nih. Jadi 5/3. Karena dia udah bentuknya perkalian, berarti langsung aja kita kaliin. 9 kali 5, 45. 2 kali 3 adalah 6. Lihat nih, gedean yang atas kan daripada yang bawah angkanya, berarti itu bisa jadi pecahan campuran. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran adalah 7 berapa nih? 7/4 3/6. Nah, 3/6 masih bisa disederhanain nggak? Masih kan, sama-sama kita bagi 3 nih. Berarti hasilnya adalah nggak kelihatan ya. Kita hasilnya adalah 7/1/2.